Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Sebuah majlis yang Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita bahwa orang-orang yang menempuh jalan dalam rangka talabul ilmi, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Dan salafah itu jamaah, bisa dia menempuh dalam artian secara hissi, dia jalan kaki atau mungkin naik kendaraan, atau maknawi, membaca kitab, kemudian berdialog, berdiskusi, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka masuk, ya, dia mendapatkan keutamaan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Allah Azza wa Jalla kelak akan memudahkan ia masuk ke dalam surga. Dan ini fadilah yang sangat luar biasa jemaah, yang tentu setiap kita berharap agar kelak dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan ikhwan wa akhwati fillah, malam hari ini kita masih pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dia Syekh Khalid Al-Musyaikh, Syekh Dr. Khalid Ibnu Ali Al-Musyaikh, Al-Musyaikh. Dan jemaah sekalian, malam hari ini kita masih pada pembahasan seputar al-kufru, kekufuran. Dan sudah kita jelaskan macam kekufuran yang pertama, yaitu kufur karena takdzib, karena mengingkari atau karena mendustakan. Dan sudah kita jelaskan kufur itu secara bahasa artinya at-taghdiyatu was-satru. Jadi as-satru wat-taghdiyatu, apa artinya masalahnya? Artinya menutup. Jadi kufur itu secara bahasa artinya apa? Menutup. Kenapa dikatakan menutup? Karena, ya, orang yang kafir dia menutup diri dari apa? Dari petunjuk Allah, dari syariat Allah. Ya. Sehingga dikatakan apa? Kufur. Dan secara istilah artinya apa? Al-kufru adamun iman. Jadi kufur itu tidak adanya keimanan, ya, tidak adanya keimanan. Dan malam hari ini ikhwan wa akhwati fillah, kita masuk contoh kufur yang kedua. Iya, Syekh mengatakan
An-naw'u tsani, macam yang kedua. Macam yang kedua. Kufru syak. Kufur karena keraguan-raguan. Ragu-ragu itu jamaah apa jamaah? Ragu-ragu itu pengetahuan yang porsi benar dan salahnya 50-50. 50% benar, 50% salah. Namanya syak. Karena pengetahuan dalam syariat kita itu jamaah ada banyak tingkatan. Yang paling puncaknya ilmu. Dan ilmu itu artinya ma'rifatu syai' ala ma huwa ali. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itulah ilmu. Di bawahnya dhon. Dhon itu jamaah mengetahui sesuatu yang porsi benarnya lebih besar daripada salahnya. Mungkin benarnya 80%, salahnya 20%. Namanya dhon. Dalam akidah, dhon nggak dipakai. Adapun dalam masalah fikih, dhon dipakai. Di bawahnya syak. Syak itu pengetahuan yang porsi benar dan salahnya 50-50, 50%, 50%. Di bawahnya apa? Waham. Waham itu pengetahuan yang porsi salahnya lebih besar daripada benarnya. Salahnya 80%, benarnya cuma 20%. Kemudian di bawahnya apa? Jahlun basit. Jahlun basit itu ya bodoh tapi ringan. Mengerti sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ada yang lebih parah, jahlun murakkab. Di jahlun murakkab itu ya, tidak mengerti sesuatu ya, tetapi dia mengklaim dirinya tahu. Tapi dia mengklaim dirinya tahu. Dan ini yang paling parah jemaah. Dan ternyata banyak orang-orang yang model seperti ini. Dia jahil. Dia aslinya nggak tahu jemaah, tetapi sok tahu. Dan inilah tipe orang yang merusak agama. Tipe orang yang merusak syariat. Ya, sok tahu padahal dirinya jahil. Dia jahil tapi nggak sadar dirinya jahil. Ini bahaya jemaah. Ya. Jadi contoh yang kedua atau macam yang kedua, kufur karena ragu-ragu. Wa huwa an yataraddadul muslimu. Wa huwa an yataraddadul muslimu fi imanihi bi syai'in min usulid dini al-mujma'i 'alaiha. Yaitu seorang muslim dia ragu-ragu. Yaitu seorang muslim dia ragu-ragu fi imanihi di dalam keimanannya bi syai'in tentang sesuatu min usuliddin dari pokok-pokok agama al-mujma'i 'alaiha yang telah disepakati. Ini pokok agama, dasar agama, dan kaum muslimin sudah sepakat. Tapi kemudian ragu-ragu, maka jamaah sekalian, ini kufur, kufur. Aw la yadzim fi tasdiqihi fi khabarin aw hukmin thabitin ma'lumin min ad-dini bitururah. Atau dia tidak pasti di dalam membenarkan terkait khabar ataupun hukum yang telah tetap secara aksioma. Maksudnya apa? Tanpa pembuktian kita sudah tahu itu benar. Matahari ada. Itu kan ya masalah nggak perlu pembuktian. Semua orang tahu.
Maka hukum-hukum syariat yang tetap bidururah secara aksioma kemudian kok ragu-ragu jamaah, ini bisa kufur. Ini bisa kufur. Wa minal amthilati li hadzal naw, di antara contoh-contoh untuk jenis ini, an yashukka fi sihhatil Quran. Seseorang dia ragu tentang kebenaran Al-Quran. Contoh seperti orang-orang Syiah, di mana mereka menganggap Quran kita itu baru berapa persennya? Berapa persen aja? Jadi Quran versi mereka itu lebih tebal. Mushaf Fatimah. Tapi kalau diminta mana? Mereka nggak bisa menunjukin. Nah, ini ya keanehan mereka, Jadi kalau kemudian jemaah sekalian ada seseorang yang dia meragukan kebenaran Quran, dia kafir. Seorang muslim nggak boleh ragu. Satu kalimat saja diragukan, kafir, nggak boleh. Karena Quran itu jemaah sekalian, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu ayatnya berapa? Dzalikal kitab, ayat pertama Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau seandainya ada seorang ragu, oh ini benar nggak ya? Maka dia kufur jemaah. Ragu saja kufur, apalagi sampai mendustakan. Oh, lebih parah lagi jemaah. Lebih parah lagi. Atau mungkin seseorang dia punya pemikiran, oh jangan-jangan yang dikatakan orang Syiah benar ya. Oh naudzubillah, hati-hati jemaah. Gak boleh. Jadi Quran ini yang kita pegang sahih, mutawatir. Nah itu apa? Berdasarkan Mushaf Utsmani. Dan memang pencatatan Quran itu apa? Ada beberapa jenjangnya. Di zaman Nabi itu ditulis di mana jemaah? Zaman Nabi masih di dada para sahabat. Ya, karena di zaman Rasulullah belum butuh. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah para sahabat kekuatan hafalan sangat luar biasa jemaah. Sehingga tatkala itu apa? Belum butuh. Di zamannya Abu Bakar mulai ada para qurra terbunuh. Sehingga sebagian sahabat resah, oh khawatir Quran hilang. Akhirnya ditulis. Tapi itu pun ditulis di sesuatu yang mudah didapatkan. Ada yang di di kulit, di batang kurma dan sebagainya. Atau di mungkin ranting dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi masih berceceran. Di zaman Umar bin Khattab dikumpulkan, tapi belum disatukan dalam mushaf. Ada yang mushaf macam-macam. Di zamannya Utsman maka disatukan dalam satu mushaf, namanya Mushaf Utsmani. Dan di antara maksud dan tujuannya agar apa? Tidak terjadi fitnah. Ya. Karena sebagian orang yang pegang mushaf ini dia bacanya dengan luguhnya mereka. Dan khawatir terjadi fitnah. Akhirnya disatukan dengan Mushaf Utsmani, dan mushaf yang lain dibakar. Nah, sehingga ini masalah mutawatir. Maka siapa yang meragukan tentang Quran, dia kufur. Hati-hati. Aw yashukka fi thubuti adzabil qabri, atau seseorang dia ragu dengan tetapnya azab kubur. Azab kubur itu jamaah sesuatu yang hak, dalam arti apa? Ada.
Apa dalilnya? Banyak. Sebagian ada yang menolak azab kubur dengan alasan hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur itu ahad. Oh, ini jamaah sekalian ucapan tanpa dalil. Kenapa? Karena dari yang menetapkan adanya azab kubur itu bukan ahad, bahkan mutawatir. Bahkan dari Quran pun ada. Surat apa jamaah? Surat yang menjelaskan bahwasanya Fir'aun itu diazab di waktu pagi dan sore. Diperlihatkan neraka. Di mana jamaah diazab? Afan di alam barzah. Di alam barzah. Itu hadis ya, ketika seseorang diletakkan di kubur kemudian ditemani amal solehnya. Kalau yang buruk ditemani amal buruknya. Kemudian dibukakan pintu menuju neraka. Tapi orang-orang yang baik dibukakan pintu menuju surga. Nah, sehingga dia ingin segera apa? Tegak hari kiamat. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Lihat nikmat di surga. Kalau kita jamaah sekalian diiming-imingi nikmatnya sangat luar biasa. Kira-kira kita ingin segera mendapatkan tidak? Segera. Sebaliknya tadi ya, orang-orang yang celaka lihatkan azab di neraka, gak mau tegak hari kiamat. Maka kita jangan seperti orang seperti ini jamaah. Naudzubillah. Nah, sehingga azab kubur itu hak, benar ada. Nah, sehingga siapa yang meragukan tentang hal ini kufur. Oh ya taraddad fi anna Jibril alaihi salam min malaikatillah. Atau seseorang dia ragu bahwa Jibril itu malaikat Allah bukan ya. Oh, ini hati-hati ya. Karena ada kelompok-kelompok yang mereka mengingkari malaikat dengan mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sifat baik, wujudnya tidak ada. Oh, ini bahaya jemaah. Seperti orang-orang liberal yang mengatakan apa? Malaikat itu enggak ada wujudnya. Itu hanya sifat baik. Ya, hanya sifat baik. Ya, ini bahaya jemaah. Bisa kufur. Aw yashukka fi tahrimil khamri. Atau seseorang dia ragu tentang keharaman khamr. Kalau apa namanya, ada minuman apa, alkohol apa 0% atau minuman apa yang dijual itu, kita nggak boleh. Kalau itu alkohol nggak boleh jemaah. Kalau itu alkohol tidak dibolehkan, karena alkohol itu qaliluhu wa katsiruhu ya haram, sedikit dan banyaknya itu haram. Tetapi kan kalau sedikit tidak memabukkan. Jawabannya yang diharamkan itu jenisnya. Kalau jenisnya memabukkan, walaupun sedikit tetap haram. Beda kalau misalkan jamaah sekalian ada sesuatu yang hukum asalnya tidak memabukkan, tetapi karena mengkonsumsinya skalanya lebih melampaui batas, sehingga akhirnya mabuk, muntah. Oh, maka ini jamaah sekalian beda kasusnya. Karena ini muntahnya karena apa? Berlebih-lebihan. Ya, karena orang makan nasi pun kalau berlebihan muntah atau mabuk misalkan, ini beda kasusnya. Tapi kalau alkohol memang jenisnya memabukkan, walaupun sedikit dan tidak memabukkan, tetap dia kena hukum alkohol. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Beda kalau alkohol itu jamaah ngikut ke jenis lain, maka hukumnya ngikut kepada sesuatu yang diikuti. Contoh, di beras ketan itu jamaah sekalian ada alkohol, sahih? Di beras ketan itu ada alkohol. Di dalam tape juga sama, ada alkohol.
Tapi apakah alkohol yang terkandung dalam tape ataupun beras ketan hukumnya haram? Nah, tapi halal. Sahih? Sahih. Kenapa? Karena ngikut kepada tape ataupun beras ketan. Beras ketan halal, tape halal. Tapi beda kasusnya kalau kemudian sudah diperas, dipisahkan. Kemudian terjadi fermentasi sehingga berubah menjadi alkohol, maka tatkala itu hukumnya berubah. Karena itu jenis tersendiri. Walaupun sedikit dicicipi misalkan, ya haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Tapi kalau dia ngikut, maka ikut hukum yang diikuti. Ya, sama seperti ketika seseorang dia makan buah jambu, di dalamnya ada belatung, dan ikut kemakan. Apa kemudian belatung itu haram? Haram tidak? Enggak haram, tapi ikut buah jambu. Makanya siapa yang hobi belatung, silakan cari jambu yang banyak belatungnya. Jadi hukumnya ngikut. Qawaidul fiqhiyah mengatakan at-tabi'u tabi. Suatu yang ngikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Seperti itu. Ya. Yang kemudian masalian, aw yashukka fi wujubi zakah, atau seseorang dia ragu tentang kewajiban zakat. Aw yashukka fi kufri yahudi awin nasara, atau seseorang dia ragu tentang kekafiran orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengatakan apa jemaah? Semua agama sama. Semua orang itu ya berhak masuk surga. Mau agama apapun, ya, itu hanya apa? Jalan saja. Tapi tujuannya sama. Nah, ini kufur, jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena Quran mengatakan Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima, jemaah. Dan dia kelak menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga kita harus yakin bahwasannya agama yang benar adalah apa? Islam. Tidak ada agama yang lain yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga kecuali Islam. Kecuali Islam. Sehingga kalau kemudian dia ragu, oh jangan-jangan Yahudi juga masuk surga ya. Jangan-jangan Yahudi juga Muslim. Oh ini hati-hati jemaah. Ini keyakinan kufur. Ya, keyakinan apa? Kufur. Aw yashukka fi sunniyatis sunanir ratibah, atau seseorang dia meragukan tentang sunnah rawatib, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur misalkan, ya maka jamaah kufur. Kenapa? Karena ini perkara yang mujma' alaih, orang sepakat ini hukum syariat, jamaah, hukum syariat. Kalau kemudian diingkari atau ragu-ragu, maka bisa kufur, bisa kufur. Aw yashukka fi anna Allah azza wa jalla ahlaka fir'auna bil gharqi, atau seseorang dia ragu terkait Allah membinasakan Fir'aun dengan ditenggelamkan. Enggak percaya. Padahal ceritanya itu di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kemudian ada seseorang dia meragukan tentang kisah ini, sama halnya dia meragukan isi Al-Quran, jemaah. Ya. Sehingga kufur, enggak kufur. Aw yashukka fi anna Qarun kana min qaumi Musa, atau seseorang dia ragu bahwasanya Fir'aun itu kaumnya Nabi Musa. Ragu.
Padahal kisahnya di Quran. Wa ghairi dzalika minal usul wal ahkami wal akhbari tsabitatil ma'lumah minad dini bitururah. Dan yang selainnya dari perkara-perkara usul, perkara-perkara hukum dan khabar-khabar yang tetap secara aksioma, tidak butuh pembuktian. Artinya masalah semua orang sepakat. Semua orang sepakat, kemudian diragukan misalkan kufur. Kufur. Wallati sabaqa dzikru amthilatin katsiratin laha fin nau'il awwali. Itu pula contoh-contoh di contoh yang pertama. Kalau kemudian diragukan kufur. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya. Contoh yang pertama di antaranya seperti mengingkari ya, wajibnya apa? Hal-hal yang wajib yang disepakati ya. Kemudian mengingkari halalnya hal-hal yang mubah. Kemudian di antaranya mengingkari haramnya suatu yang haram yang sudah disepakati misalkan. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, an-nau'ut tsalis, macam yang ketiga. Kufrul imtina wal istikbar. Kufur al-imtina'i karena menolak. Jadi kufur karena menolak dan karena sombong. Kufur karena menolak dan karena sombong. Wa huwa an yasduqa bi usulil islami wa ahkamihi bi qalbi wa lisani. Yaitu seseorang dia membenarkan dengan usul-usul agama Islam, pokok-pokok agama Islam dan hukum-hukumnya bi qalbihi di dalam hatinya, wa lisanihi dan dengan lisannya, walakin yafrudul inqiyada bi jawarihi, tetapi jamaah sekalian dia menolak untuk tunduk dan patuh dengan anggota-anggota badannya. Hati meyakini, membenarkan, lisan ia membenarkan, tapi anggota badan menolak. Li hukmin min ahkami, untuk satu hukum dari hukum-hukumnya, istikbaron karena sombong, wa tarafu'an atau menganggap remeh. Maka ini pun kufur ya, kufur. Wa min amthilati hadzal kufur aidon, di antara contoh-contoh kufur ini, an yafrudu syahsun an yusalliya salatal jama'ati wa yataraffa'u anha atau wa yataraffa'a anha. Jadi seseorang dia tidak mau salat berjamaah dan meremehkan, li'annaha tusawwi bainahu wa bainal akharin, alasannya karena dengan salat jamaah itu ya, dirinya akan disamakan dengan orang lain. Ya mungkin dia orang kaya jamaah, seorang raja, seorang yang punya jabatan tinggi, kemudian gengsi sholat jamaah, harus ruku sujud bareng dengan rakyat jelata misalkan, sehingga dia tolak dengan apa? Anggota badan, nggak mau sholat jamaah, alasannya itu. Tapi hati meyakini, membenarkan, lisan membenarkan, tapi praktek anggota badan tidak mau, alasannya tadi. Maka ini pun kufur. Ini pun kufur. Wa min amthilatihi aidon, dan di antara contoh yang lainnya juga, an yamtani syahsun an lubsi libasil ihram li'annahu fi za'mih libasal fuqara'i wa la yaliku bihi. Seseorang dia menolak untuk memakai baju ihram dengan alasan bahwa baju ihram itu ya bajunya orang-orang fakir, gak layak apa buat dirinya misalkan, sehingga pas haji ya nggak mau, saya nggak mau, ini pakaian orang-orang fakir misalkan. Maka ini pun kufur ya, nggak boleh.
Walaupun secara lisan, secara hati dia meyakini tentang syariat memakai ihram, tapi kalau kemudian misalkan nggak mau memakainya dengan alasan tadi jamaah, ini kufur, nggak boleh. Kemudian anak urabi, macam yang keempat, kufru sabbi wal istihza. Kufur karena ya, sab itu yang mencela, wal istihza'i, dan mengolok-olok. Wa huwa an yastahzi'a al-muslimu aw yasubba syai'an min dinillahi jalla wa ala mimma huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurah aw mimma yu'lam huwa annahu min dinillahi azza wa jalla. Yaitu seorang muslim dia mengolok-olok atau mencela sesuatu dari agama Allah yang telah diketahui secara aksioma, orang sudah paham, ya. Atau mimma yu'lam, atau sesuatu yang diketahui bahwasanya itu bagian dari agama Allah. Wa dzalika bi an yastahzi'a, yaitu dia mengolok-olok dengan ucapan ataupun perbuatan, ya, billahi azza wa jal, terkait dengan Allah azza wa jal. Atau bismin min asma'ihi, atau dengan satu nama dari nama-nama Allah. Atau sifatin min sifati, atau satu sifat dari sifat-sifat Allah, ya. Oh yasifullaha jalla wa ala bi sifati naqsin, atau dia mensifati Allah dengan sifat yang kurang, ya. Oh yasubballaha azza wa jalla, atau dia mencela Allah, atau mencela agama Allah, ya, makanya masa ini kufur. Dalilnya firman Allah azza wa jalla, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Rasul, mereka akan mengatakan, sungguhnya kami hanya bersendau gurau dan main-main. Qul, katakan, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Wa qala jalla wa ala, maka Allah berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh, ya, janganlah kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan, ya. Jadi masalahnya mengolok-olok atau melecehkan syariat Allah, atau mengolok-olok Allah azza wa jalla, maka perbuatan itu termasuk kufuran. Bahkan tidak ada uzur dengan kejahilan. Orang mengatakan, oh saya nggak tahu, nggak diterima. Kenapa jemaah sekalian? Nggak mungkin. Sampai pun orang yang baru masuk Islam, dia paham bahwa Allah itu harus diagungkan. Jadi klaim dia mengatakan saya nggak tahu, nggak diterima. Orang baru masuk Islam, pasti dia paham Allah harus dimuliakan, Nabi Muhammad harus dimuliakan, Quran harus dimuliakan, ya. Apalagi orang yang sudah Islam dari kecil, kemudian mengolok-olok Quran dengan alasan nggak tahu. Allah, ini nggak mungkin jamaah, nggak mungkin. Sehingga istihza, ya, biddin itu nggak ada udzur. Kalau dalam perkara yang lain mungkin saja orang nggak paham, masih ada udzur. Tapi kalau masalah mengolok-olok syariat Allah azza wa jalla, maka di situ jamaah sekalian pendapat yang kuat, ya, tidak ada udzur dengan kejahilan. Nah, sehingga artinya jamaah tidak boleh kemudian kita bermudah-mudahan, ya. Tapi jaga lisan kita, jaga perbuatan kita agar tidak, ya, melecehkan syariat Allah azza wa jalla seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Dipersilakan apabila ada jemaah yang bertanya, untuk jemaah hewan bisa bertanya langsung dengan foto yang sudah disediakan, dan untuk jemaah awal bisa bertanya menggunakan yang sudah tercantum di sebelah alay. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diakui yang agama samawi ada 4. Iya, Tapi kita meyakini bahwa yang paling benar adalah Islam. Islam. Terus yang lain itu Islam itu bukan yang sama. Nah. Yang sama-sama datangnya dari Allah. Nah, Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, tadi disebutkan bahwa ada misalnya pejabat malu memakai pakaian waktu haji. atau sholat berjamaah malu karena bersama-sama Rakyat jelata. tak mampu. Itu bahwa itu namanya dalilnya mana? Nah. Untuk mengatakan bahwa dia itu ya dikatakan ya kubur atau kafir karena tidak ingin mengikuti apa yang disarankan oleh. Ya. Mohon berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, agama-agama samawi itu ada beberapa macam. Ya. Di antaranya Islam, kemudian apa? Nasrani, Yahudi. Benar tidak jemaah? Jadi gini, agama yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan kepada seluruh para nabi dan rasul, semuanya Islam. Semuanya Islam. Jadi kalau kita katakan agama samawi ya Islam cuma satu. Terus Yahudi Nasrani itu apa jemaah? Itu agama yang dibuat-buat. Jadi Yahudi itu yang mengatakan nisbat kepada salah satu anak dari Nabi siapa? Ya pokoknya itulah. Ya. Nasrani itu ada yang mengatakan nama tempat. Pokoknya nama tempatnya. Kemudian dinisbatkan kepada pengikut Nabi Isa. Ya. Tapi pendapat yang sahih bahwasanya agama seluruh para nabi dan rasul itu satu, yaitu Islam. Apa dalilnya? Bahwasanya agama seluruh para nabi dan rasul itu satu, yaitu Islam. Jadi di antara firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat minimalnya seorang rasul. Apa misi dan tugas mereka? Misi tugas mereka adalah untuk menyuruh umatnya agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, apa yang namanya? Islam. Karena Islam itu ada dua. Islam bermakna umum, Islam bermakna khusus. Islam bermakna umum artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Itulah Islam. Ya. Dan jemaah sekalian, al-anbiya'u dinuhum wahid. Agama seluruh para nabi itu satu. Apa jemaah? Islam. Islam. Ya. Adapun Islam khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, sama Islam, cuma syariatnya berbeda, beda seperti itu. Nah, sehingga agama samawi cuma satu. Adapun kitab samawi banyak. Ya tidak hanya Quran, tapi ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Ini kitabnya baru, kitab samawi. Ya. Tapi ya masalian yang ada jaminan penjagaan cuma apa? Cuma Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun yang lain tidak ada penjaminan, sehingga banyak dirubah seperti itu. Nah, sehingga agama samawi cuma satu, Islam. Ya. Dan agama seluruh para nabi dan rasul adalah Islam dengan syariat yang berbeda-beda seperti itu. Tapi inti dari ajakannya sama. Inti dari ajakannya sama seperti itu.
Kemudian yang kedua terkait tentang seseorang yang tidak mau memakai baju ihram dengan alasan sama dengan orang-orang fakir dan sebagainya. Dengan alasan apa, ini pak baju orang-orang fakir misalkan, atau nggak mau sholat jamaah karena dengan sholat jamaah itu ada penyamaan antara tadi ya, orang kaya dengan orang miskin dan sebagainya, akhirnya nggak mau sholat berjamaah. Ya. Kenapa kok dikatakan kufur jemaah? Karena dia menolak. Dia tidak mau sholatnya karena apa? Menolak hukumnya. Menolak hukumnya. Dan menolak hukum dari syariat Islam jemaah salin kufur. Kufur. Karena tadi arti kufur apa jemaah? Menutup. Ya. Tidak adanya keimanan. Enggak mau tunduk dan patuh dengan syariat. Kan dia nutup diri, menolak. Ya. Enggak mau sholat jamaah karena alasan tadi. Nah, sehingga perbuatan itu termasuk apa? Ke kufuran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita sama-sama orang Islam. Ya. Tapi prakteknya atau kenyataannya atau berdasarkan informasi itu punya paham yang berbeda-beda. Contohnya yang itu yang dulu dari Geger itu Panji Gumilang. Nah, itu kan juga paham yang dia juga yakin itu benar. Sementara paham kita meyakini benar. Padahal sama-sama Islam. Ya. Terus memadomani mana yang benar. Nah, ya, sorry. Nah. Nah. Ya jemaah sekalian. Mana atau standar apa yang bisa dijadikan patokan ataupun pijakan ya, tentang apa? Ajaran manhaj akidah yang benar. Ya. Jawabannya gini jemaah. Manhaj ataupun metode yang benar sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada kita ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan pada umatnya, di mana beliau mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Jadi kata beliau, umatku ini gambar dari Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan beliau menyampaikan kulluha finnar, semuanya terancam neraka. Illa wahida. Nah, ini benar. Kecuali satu. Ya. Yang satu ini jamaah, ajarannya, metodenya, manhajnya ya, akan menghantarkan seseorang ke surga. Ini yang benar. Ya. Pertanyaan yang benar itu siapa jamaah? Di situ Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat al-jamaah. Ustaz, jamaah itu apakah dalam artian kelompok yang tetangga mengatakan paling itu? Bukan itu. Jamaah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun Anda sendirian. Ustaz, mencocoki kebenaran itu seperti apa standarnya? Yang mencocoki Quran, mencocoki sunnah Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Bahwasanya satu kelompok tadi beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka satu kelompok tersebut adalah orang-orang yang cara beragamanya sama sepertiku, kata Nabi, dan sama seperti cara beragamanya para sahabatku. Nah, itu yang menjadi patokan. Jadi apa? Orang yang cara beragamanya sama seperti Nabi, sama seperti para sahabatnya, itu yang benar. Itu yang benar. Kenapa? Ya,
Karena setiap kelompok itu ngaku paling benar. Allah gambarkan dalam Quran apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu ngaku dirinya paling benar. Maka ingat, klaim itu enggak cukup, tapi harus ada bukti. Panjenengan ngaku paling benar, buktinya apa? Nah, itu paling penting. Oh, patokan saya Quran, sahih, Quran benar. Kita sepakat, nggak boleh ragu. Yang kedua, hadis Nabi dipegang tidak? Kalau hadis Nabi dipegang, apakah sudah cukup? Belum. Bagaimana metode mereka memahami Quran dan hadis? Apakah mereka memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat atau berdasarkan hawa nafsunya? Nah, ini pembeda jemaah. Ada kelompok-kelompok yang mereka berujar dengan Quran, berujar dengan hadis Nabi, tetapi mereka pahami Quran dan hadis dengan apa? Hawa nafsunya. Sehingga tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Nah, ini bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan al-jamaah tadi, bukan. Sehingga pentingnya baik kita jamaah memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya ketika Nabi menggambarkan tentang akan munculnya kelompok-kelompok yang baru itu, beliau mengatakan ketika munculnya kelompok-kelompok yang banyak kemudian mereka ngaku paling benar, maka Nabi memberikan solusi, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, tapi belum cukup. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Umar, Utsman, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang jamaah sekalian. Itu dalil. Jadi tidak cukup dengan mengklaim kami paling benar, tapi butuh bukti. Butuh bukti. Sehingga gini, untuk mengukur seorang ustadz, seorang penceramah itu benar dan tidak, dilihat yang disampaikan itu Quran atau tidak, disampaikan hadis Nabi atau bukan, kemudian bagaimana cara memahaminya. Ini paling penting jemaah, paling penting. Karena nggak ada orang yang mengatakan oh saya salah, pasti kelompok apapun mengatakan paling benar. Tapi kita bisa menilai benar dan tidaknya itu diukur dari tadi. Ya. Seperti itu jemaah. Ya wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, ini masalahnya kan masing-masing kelompok itu memegang dalil, hanya yang agak sulit menentukan itu apakah dalil itu sahih maupun atau nah, ini masalahnya. Jadi kan tidak semua orang sudah tahu yang mana itu dia punya parameternya itu yang sahih dengan yang lemah. Iya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, kalau Quran sudah jelas kita sepakat mutawatir, sahih. Kalau hadis, nah ini yang dalam artian penting untuk apa? Dipilih. Ya. Artinya dalam masalah ilmu hadis itu jamaah, hadis itu yang makbul itu ada dua. Ada sahih, ada hasan. Yang sahih itu ada dua, sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi. Yang hasan ada dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ya. Maka hadis yang hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ini yang bisa dijadikan hujjah. Ini bisa dijadikan apa? Hujjah. Adapun yang lemah tidak. Ustaz, tapi kita kan orang awam.
Maka orang awam jamaah yang tidak bisa menilai hadis dan lain sebagainya cukup berpatokan dengan ulama yang dianggap oleh dirinya kredibel, terpercaya. Tapi ingat, tidak dalam artian dia ikut ulama ini karena di apa jemaah? Dimotivasi karena senangnya tok. Enggak, tetapi apa? Saya ikut ulama ini karena ulama itu kalau berfatwa dengan dalil. Maka bagi orang awam itu cukup. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikr, para ulama, jika kamu nggak tahu. Tapi bagi penuntut ilmu, cari, teliti hadisnya. Tapi bagi kita yang awam, yang tidak fokus dalam masalah ilmu hadis, cukup ya kita berpegang dengan seorang syekh ataupun ulama yang kita anggap dia kredibel karena fatwa-fatwanya didukung apa? Dalil, bukan hawa nafsu. Maka sudah cukup, nama masalah. Ya. Jadi kalau kita misalkan mendapati satu permasalahan, kemudian di situ silang pendapat, maka cukup kita melihat ulama yang kita anggap kredibel seperti itu. Tapi ingat ya, bukan hawa nafsu dan bukan cari yang enak-enaknya. Oh ini kayaknya pendapatnya enak ini. Ya. Bukan seperti itu, tapi lihat mana yang lebih kuat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kafir. Nah. Jadi seluruh agama yang lain kecuali Islam itu kafir ya, termasuk kafir. Kufur, iya. Pasti. Kafir. Pasti. Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah pada waktu berdakwah pertama itu memperkenalkan kepada umat manusia supaya percaya bahwa ada Allah. Dan itu berdakwahkan pertama ada Allah. Agama yang lain itu kan juga menyebutkan selalu menyebut Tuhan itu Allah. Saya tak tahu apakah itu Tuhan dengan Allah itu yang mereka anggap sama seperti mana kita. Kalau kita kan bentuknya Allah. Nah ini kalau disebutkan kafir, mereka dia mengakui pernah mengaku ada Tuhan. Nah. Gitu. Nah. Lain kalau dengan orang komunis ya tidak mengaku ada Tuhan. Iya. Segala itu terjadi dengan sendirinya gitu. Bagaimana Bapak? Iya. Gimana? Ya jamaah sekalian, kafir itu banyak macamnya. Ada musyrik, ada ateis, ada murtad, ada apa lagi jamaah? Hah? Ya ribelar kejawen itu kafir. Itu kafir. Musyrik juga kafir. Ya. Jadi gini, ateis juga kafir. Ya. Ateis belum tentu musyrik. Atau ateis itu apa? Bukan musyrik. Kenapa? Karena ateis nggak percaya Tuhan. Jadi nggak ada yang disamakan. Karena nggak percaya Tuhan sama sekali. Maka mereka kafir, tetap kafir. Mereka kafir. Nah sehingga gini jamaah sekalian. Bagaimana dia dikatakan kafir padahal dia ngaku juga Allah? Jawabannya gini, orang dianggap kafir itu jamaah tidak lantas kemudian menolak Allah sama sekali. Ya. Tidak harus. Ateis jelas nolak sama sekali, nggak percaya apa Tuhan. Ini kafir jelas. Tapi jamaah sekalian, mengingkari satu syariat saja itu sudah cukup. Ada seorang dia percaya Allah, percaya malaikat, percaya nabi, tapi mengingkari sholat 5 waktu itu nggak wajib. Oh, sholat 5 waktu itu nggak wajib. Kafir tidak jemaah? Kafir. Atau misalkan seseorang dia yakin Allah ada, bahkan sholat 5 waktu, tapi meyakini zina itu halal. Kafir tidak? Kafir. Buktinya apa? Nabi SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy yang dimana mereka juga apa? Mengakui tauhid rububiyah atau mereka mengakui rububiyah Allah.
Makanya ada namanya Abdullah. Ya, karena mereka percaya. Karena syariat atau ajaran Nabi terdahulu itu sampai di Mekah. Buktinya ada Abdullah bin Salam, ada Waraqah bin Naufal. Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak mau mengikuti. Ya, maka mereka yang tidak mengikuti, maka jatuhnya apa? Musyrik. Kalau dalam artian dia masih percaya Allah, pun percaya dengan Tuhan selain Allah. Namanya musyrik. Dan mereka kafir. Jadi tidak lantas kemudian mereka mengaku Allah sebagai Tuhan, kemudian berarti nggak bisa dikafirkan, nggak cukup. Ya, karena Muslim itu harus totalitas tadi. Ya, dia harus berserah diri dengan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat, kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Artinya apa? Dikerjakan perintah-perintahnya, syariatnya, tinggalkan larangannya. Kemudian lepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau kemudian dia masih melakukan kesyirikan, ya jatuhnya kafir, bukan muslim dia. Ya, karena selain muslim kafir. Ya, artinya gini, semua syariat dikerjakan, tapi suka melakukan kesyirikan, ya kafir. Dia musyrik, seperti itu. Jadi cukup dengan mengingkari satu syariat saja, dia dianggap bisa kufur, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kufur itu tadi banyak macamnya. Ya, banyak macamnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gambaran. Iya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.